Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, pemerintah terus mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Ya, LKPP meyakini digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Pemerintah terus mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital, serta mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. Menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Hendrar meyakini platform yang dikembangkan lewat katalog bersinar dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace akan menjadi terobosan untuk mempermudah transaksi. Yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, kemudian teman-teman lewat marketplace, itu juga bagian daripada mempermudah orang bertransaksi. Nah, kita fokus pada arah itu, terutama untuk sektor pengadaan pemerintah dengan swasta. Kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah-mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan yang ada di Indonesia ini semakin lebih agresif, lebih bermanfaat buat masyarakat yang ada di luar. LKPP berharap melalui katalog elektronik baru, pelaku usaha termasuk UMKM bisa semakin mudah ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya pemirsa, Indonesia kembali hadir dalam ajang Asian Online Sale Day atau AOST 2025. Gelaran belanja online terbesar di kawasan Asia Tenggara ini bisa mendorong pembangunan ekonomi negara ASEAN secara berkelanjutan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan potensi ASEAN Online Sale Day di tahun 2025 ini cukup besar bagi perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi perdagangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Indonesia sendiri dalam ajang belanja online pertama dan terbesar di regional ini akan fokus terhadap pengembangan UMKM, ekonomi, dan investasi. Harapannya, ASEAN Online Sale Day dapat menciptakan peluang pasar ekspor di kawasan ASEAN, serta dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM Indonesia. Saya berharap adanya ASEAN Online Sale Day ini dapat menjadi ajang para pengusaha, khususnya UMKM, untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya di pasar ekspor, terutama di negara-negara anggota ASEAN. Semoga ASEAN Online Sale Day juga menjadi momentum peningkatan ekspor produk Indonesia di Asia Tenggara, serta menjadi bukti konkret dukungan bagi para UMKM. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai hadirnya sektor UMKM di ajang ASEAN Online Sale Day 2025 ini sebagai upaya kuat meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini, forum belanja online terbesar di kawasan Asia Tenggara ini sangat berdampak luas terhadap perluasan pasar ekspor dan langkah strategis dalam meningkatkan sektor UMKM naik kelas. Untuk itu, founder UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau UPrintis Indonesia ini menekankan bahwa sektor UMKM membutuhkan upaya kolaborasi dan business matching untuk memaksimalkan potensi ekspor produk melalui perluasan jaringan termasuk di kawasan Asia Tenggara. Katakanlah ini membawa manfaat bagi teman-teman pelaku UMKM, mereka memiliki hak merek, mereka memiliki sertifikasi untuk bisa menambah daya saing mereka. Tapi itu saja nggak cukup, harus ada business matching, harus ada program-program yang lebih berdampak untuk keberlanjutan usaha mereka. Karena tidak hanya ada di kegiatan ini saja, ini yang harus ditekankan kepada seluruh kementerian agar tetap menjaga keberlanjutan dari program. Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai. Menargetkan 53 juta penerima manfaat. Program CKG merupakan pencegahan untuk mendeteksi sedari dini agar bisa ditangani penyakit yang ditemukan berbahaya. Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai.
Program CKG itu menargetkan 53 juta penerima manfaat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, kick-off program CKG tersebut disebar di 12 titik sekolah di seluruh Indonesia. Di SMAN 6 Tangsel, terdapat 1.225 siswa yang dilakukan pemeriksaan program tersebut, mulai dari screening hingga uji kebugaran. Ada 1.225 siswa dan mungkin diperlukan 3 hari kalau kata Pak Kepala Sekolah tadi sama Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan seluruh anak-anak di sini. Hasan menambahkan program CKG tersebut merupakan pencegahan untuk mendeteksi sedari dini agar bisa ditangani penyakit yang ditemukan berbahaya. Hasan meminta agar Dinas Kesehatan termasuk juga oleh pihak sekolah terus memberikan edukasi program CKG. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, IDX Channel. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, Wakil Menteri Kesehatan Dante mengatakan jenis pemeriksaan kesehatan gratis ini sesuai dengan jenjang pendidikan. Sekolah dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswi kelas 9. Sementara untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP tanpa screening HPV. Nuansanya tidak menakutkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, justru mengembirakan anak-anak. Jadi ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan tensi, ada pemeriksaan mata. Kan penting tuh mata tuh, kalau matanya terganggu, nanti waktu mereka melakukan proses belajar mengajar, mereka nggak kelihatan, prestasinya turun. Prestasi turunnya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak bisa lihat yang ditulis bukunya di papan tulis. Kemudian saya juga lihat pemeriksaan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga berjalan bagus, anak-anaknya antusias. Ya, ini merupakan program yang menurut saya sangat baik ya untuk menjadi langkah preventif untuk mencegah masalah-masalah atau penyakit-penyakit di jangka panjang ya. Apalagi tadi dijelaskan ada juga screening HPV, di mana di luar negeri ini sudah kewajiban ya, apalagi bagi siswi-siswi atau wanita di sekolah-sekolah itu mendapatkan screening HPV dan juga malah dapat vaksin ya. Karena yang bagi wanita-wanita gitu ya Fajar ya, kanker H atau serviks tersebut merupakan pembunuh nomor 1 bagi wanita, dan ini merupakan hal baik apalagi di Indonesia sudah mulai aware terhadap hal tersebut ya. Ya, apalagi ditambah dengan adanya tindak lanjut begitu ya, tidak hanya kemudian dicek kesehatannya, tapi juga didorong ataupun dibantu oleh pemerintah jika memang ada ditemukan kondisi-kondisi atau kendala-kendala kesehatan pada para siswa dan juga siswi, ini bisa kemudian dibantu ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan terkait agar kemudian juga siswa-siswi ini bisa terus belajar begitu ya dengan tenang tanpa kekhawatiran terkait dengan kondisi kesehatannya, apalagi memang ini dikaitkan dengan generasi Indonesia Emas 2045. Nah, ini berbagai upaya memang harus diberikan, selain ada MBG juga sudah diberikan. Nah, cek kesehatan gratis juga kita harapkan bisa menjadi pendukung yang tepat untuk para siswa-siswa SMA ataupun siswa-siswi secara keseluruhan di Indonesia. Iya, benar sekali Fajar.